komputer. Baik, baik saya buka dulu ya Mas ya. Ya, Selamat siang rekan-rekan semuanya kelas blockchain, teknologi dan token ekonomi. Kita kedatangan tamu pembicara yang luar biasa dari industri, Mas Niki Pandelaki ya, dari Utopia. Ya, Utopia kan namanya Mas ya, Utopia betul. Utopia Utopia Club Club Community ya. ya, community. Nah, materi siang ini akan metaverse ekosistem ya. Jadi nanti pesan saya simak sebaik-baiknya dan tanyakan atau diskusikan materi-materi yang ingin disampaikan atau ingin digali lebih lanjut karena di industri lebih ini ya, lebih banyak experience di lapangan daripada kita belajar di kelas atau di lab ya. Jadi ini Mas Niki, kelasnya kita kuliah selama 1 semester itu tentang blockchain dan token ekonomi. Kita Mm-mm, ada labnya bikin smart contract, baca do mm-mm. your own research ya, white Mm-mm. paper. Tugasnya juga sekitar di area situ. Nah, Asik. Ya. mungkin Mas Niki bisa mulai dan mungkin bisa diperkenalkan juga dengan apa komunitinya tadi ya. Silakan Mas Ya, Niki, waktu dan ya, tempat. Ya, baik. Sebentar, saya coba share screen dulu ya. Um, ya, share screen. Oke. Ya, ini semua udah kelihatan ya? udah kelihatan Mas. Oke, baik. Ya, selamat siang semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang ya sebagai guest lecturer di Telkom University. Hmm. Sama-sama ini nih dari nanti jadi alma mater sama-sama dari Bandung, soalnya saya juga dari Bandung. Oh, dari Ya, mana kuliah Mas? kuliah S1-nya di Unpar, Pak. Oh, S1-nya di Unpar. Unpar, Oke. iya. Ya, Siap, nah, siap, siap. jadi karena ini kemarin sih dari Mbak Shania cuman bilangnya soal metaverse gitu ya. Jadi eh, kalau Hmm. saya di sini intinya bawa materi main topiknya itu understanding the metaverse gitu. Karena saya lihat mau eh, di internet atau di lapangan juga itu sebenarnya menurut saya pribadi understandingnya masih em, beda-beda gitu ya. Jadi masih kayak ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu. Nah, saya harapnya dengan materi saya hari ini teman-teman mahasiswa bisa bisa lebih paham lagi kalau sebenarnya metaverse itu apa sih dan datangnya dari mana gitu ya. Jadi ini saya tulisnya Understanding the Metaverse from Primitive Communication to Consciousness Immersion gitu. Nanti di beberapa contoh sama study casesnya yang ada di video itu memang pasti bersinggungan sama blockchain teknologi ya, khususnya untuk di apa namanya digital currency, jadi kayak online payment di dalamnya metaverse gitu ya, sama NFT gitu. Nah, sedikit tentang saya, jadi background dulu sarjana teknik ya dari Unpar, S1, terus habis itu saya lanjut S2 di London, eh, arsitektur juga sama. Habis itu saya balik ke Indonesia itu jadi pekerja kreatif lah, pekerja kreatif, terus akhirnya jadi masuk di Utopia Club sebagai kreatif director gitu ya. Jadi saya in charge di semua kreatif deliverables dari Utopia Club gitu. Mau bikin event, misalkan dekor event atau sesimpel sosial media post itu saya in charge di situ gitu. Utopia Club sendiri itu apa sih? Sedikit eh, tentang Utopia Club. Jadi one of the most oldest oldest and most prominent ya Web3 community in Indonesia gitu. Jadi kita udah 4 tahun 4 tahun berdiri gitu. Kayaknya sih memang nggak banyak ya yang 4 tahun gitu. Kebanyakan sih baru-baru mungkin dua 3 tahunan lah gitu. Jadi em, ini komunitas yang sebenarnya didirikan sama Mas Aji Pratomo, sorry, itu dia dari Invia ya. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, belum pernah dengar Invia, Invia itu basically one of the biggest IP powerhouse in Indonesia gitu. IP-nya Invia itu ada Tyla Lats, ada Bapak-Bapak ID, ada Medi Renaldi, ada pokoknya banyak banget lah gitu IP powerhouse. Dan di Web3-nya itu juga ada community which is kami ya Utopia Club.
Terus habis itu ada Mind Blown Universe, which NFT-nya Tyler Lutz. Mungkin teman-teman pernah jadiin study case juga ya kalau misalkan udah belajar smart contract sama NFT creations gitu. Sama yang satu lagi Parallax Network. Nah, yang saya harapnya juga udah pernah dengar ya. Jadi Dev House lah, Dev House, Developer House, Web3 Developer House di Indonesia and one of the most influential juga gitu. Nah, jadi kami bertiga nih Utopia Club, Mindblown Universe sama Parallax Network itu dijadikan namanya Invia Web3 Division. Nah, Web3 Division yang sebutannya sekarang Mycelium Network. Untuk proyeknya sendiri kami lagi push untuk on-chain IP registration gitu ya. Jadi kalau eh, khususnya di teman-teman di sini ya di Telkom University ini maksudnya bisa sampai ada kurikulum blockchain menurut saya bagus sekali gitu. Dan sudah early start lah ya, early start. Tapi yang harus dipikirin gimana caranya ngekeep kalian punya intellectual property juga gitu. Jadi mungkin nanti ini masukan juga Pak ya, mungkin ada sedikit kelas mengenai haki gitu-gitu ya. Eh, karena saya rasa di Indonesia nih otak-otaknya brilian, cuman kadang jadi problemnya tuh sesimpel idenya dicuri orang lain dan sebagainya gitu. Nah, ini yang kami dari Invia Web3 lagi mau nge-push ya programnya. Jadi mengenai IP registration on-chain, kita kerjasama sama Story Protocol gitu. Nah, sedikit mungkin mungkin itu ya kalau misalkan dari Invia Web3, terus supaya kita ada di supaya kita on the same page, mungkin saya jelasin dulu kalau misalkan Web3 menurut kami di Invia Web3 itu tidak cuman blockchain gitu ya. Jadi sebenarnya Web 3.0 itu kita ngomongin mengenai new era of technology gitu, which metaverse ini juga salah satunya gitu ya. Kurang lebih seperti itu dan saya juga terakhir nih part-time lecturer di University of Indonesia gitu ya, Fakultas Vokasi jurusan Produksi Media. Nah, jadi di situ juga menurut saya cukup inovatif ya kaprodinya untuk teknologi-teknologi seperti AI, extended reality, VR, AR, mixed reality itu dia ada di situ, ada labnya segala macam. Jadi eh, mungkin apa studi banding atau apa gitu Pak masukan. Oke, itu yang dari saya mungkin perkenalan. Jadi salam kenal semuanya. Sekarang saya mulai dengan langsung masuk materi ya. Semoga udah semuanya join nih teman-teman kelasnya. Oke, prolog ya. What is a metaverse? What is a metaverse? Nah, em, dewasa ini itu banyak banget produk atau platform yang menggunakan atau pernah menggunakan bahasa metaverse gitu. Kalau teman-teman eh, sudah masuk ke dunia Web3 gitu ya, mungkin Sandbox mungkin kenal juga ya itu kan dulu sebutannya metaverse, tapi eh, yang paling prominent mungkin sekarang Facebook jadi Meta gitu karena dia bilangnya metaverse is their ultimate vision lah gitu. Metaverse is the ultimate vision. Nah, cuman menurut pemahaman saya dari bekerja di industri apa segala macam, mereka semua itu menawarkan yang namanya advanced digital interaction. Oke? Jadi advanced digital interactions itu termasuk misalkan bahasa-bahasa immersive gaming experiences, terus habis itu pokoknya segala macam yang immersive lah, interaktif, immersive gitu-gitu ya. Nah, jadi eh, saya punya tesis tesis kalau misalkan si metaverse ini sebenarnya ada di kadar kadar keterlibatan kesadaran manusia ke dunia digital gitu ya. Jadi sebagai premis nih sekarang sebelum kita mulai, menurut saya metaverse sekarang yang semua ada nih di Indonesia itu external digital interactions, mau se-immersif apapun gitu ya. Jadi masih external digital interactions. Kita pakai HP, pakai VR headset, pakai XR glasses untuk berinteraksi di dunia digital.
tapi bukan kita ada di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke apa namanya, sebelum kita gali lebih dalam lagi, ini saya ada beberapa video ya, beberapa video YouTube yang saya akan play untuk kira-kira teman-teman bisa paham pandangan publik lah ya, pandangan publik mengenai metaverse. Nah, ini yang satu. Oke. Sorry, suaranya kedengeran kan ya? Aman ya? Ah, Loh, kayaknya suara video. Ah, suaranya nggak ada deh videonya. suaranya. Oh, oh, videonya nggak ada. Oh nggak, videonya ada, Bentar. suaranya nggak ada. Oh, suaranya nggak ada ya? Oke, sebentar, sebentar. Gimana caranya ini? Hmm. Soalnya harus harus dengar videonya nih masalahnya. Eh, Sebentar ya. Pas sharing bisa dipilih include ini, include voice gitu Mhm. ya. Oh, pas sharing include Eh, voice. Oke, iya, pas share, sebentar. ada tulisannya, Mhm. eh, ada Include tulisannya di voice bawah. ya. Oh, oke. Sebentar, coba saya share sound. Oke, benar. Share sound. Oke. Oke, kita coba lagi ya. Udah kedengeran suaranya? Sepertinya belum ya. Yang Udah? lain kedengeran Belum? nggak? Oh, Belum Pak, belum belum ya? Pak. Belum Pak. Belum. Jadi Sebentar, mungkin mungkin sebentar. dimatiin dulu aja Mas. Ini Oh dimatiin ya, yang coba-coba ya. ya, Di share ulang ya berarti ya. share ulang Sebentar, ya. Jadi sebentar. dimatiin. Nah, kemudian Ah, sekarang share lagi. oke. Nah, itu include voice. Ya, sebentar. Oke. Kita coba ya. Ini ya harusnya udah keluar. Now Oke. on, Ya, we're ini going to udah be ada. first, Udah Oke, ada. udah. Oke, saya ulang ya. Oke, jadi kita nonton dulu sejenak teman-teman ya. The metaverse. The metaverse. The metaverse. Let's talk about metaverse. By now, you've probably heard of the metaverse. From now on, we're going to be metaverse first, not Facebook first. But even with all this hype, And many are betting big that it could change the face of how we interact. We have to say it's pretty amazing. the metaverse might still be a little confusing. What is the metaverse? The metaverse is basically the successor state to today's mobile internet. It's an internet that is going to be a lot more immersive, more social possibly, a lot more engaging, more 3D. So it's almost like the internet's going to be all around us in some ways, breaking away from our phones, our desks. The metaverse is going to offer, at least in the way that we define it, let's say it's going to be Web 3.0. It's going to be a world that's going to be more seamless. It's going to give more opportunity for much better experiences, much more immersive experiences. And to get there are a lot of different technologies involved. You know, it is enabled by many different technologies. So AI, obviously, which is really hot right now, is part of the future state of the internet. AR and VR, 5G, 6G, cloud computing, edge computing. There's an element of blockchain as well, possibly. So yeah, it's kind of how we will experience the future state of the internet. So that to me is part of that beginning idea and concept of how do we make the world more immersive. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Mark Zuckerberg made this announcement in late 2021, saying that his company is now going to be Metaverse first, not Facebook first. And other major brands and companies proceeded to join the metaverse party. Fashion brands like Nike and Gucci created virtual experiences for customers to explore their history, products, and designs. Walmart built a virtual world called Walmart Land, where people can play games, attend concerts, and buy virtual merchandise for its avatars. But some people argue that the metaverse still has a long way to go.
As much as I don't necessarily always like seeing those headlines that proclaim the death of the metaverse, I understand that it was overhyped. There was just a lot. I think it's important to kind of understand that, especially for the younger generations, for Gen Z, but more so Gen Alpha, whatever happens in these virtual spaces is still very real, right? Just because it happens in Fortnite doesn't make it less real to them. It's very real. It's this continuum of the spaces they inhabit, which can be virtual and the physical world. The friends, the relationships they make are real. For a lot of us that are in this industry, it's also making sure that we explain to people, like, this is a long-term vision. It's a long-term play. We do have one more thing. And there are some notable companies making long-term plays on the metaverse. Apple unveiled in June 2023 its long-awaited Vision Pro, a mixed reality headset scheduled to be released in early 2024. Tech website The Verge demoed it and called it the best possible version of a VR headset. Also in 2023, BMW opened what it calls the world's first virtual factory, a digital twin of a factory that it can run simulations on before actually opening the real physical factory. BMW did this using NVIDIA's Omniverse platform, which its CEO has compared to the metaverse. Epic Games, the developers of the hugely popular Fortnite game, is also deeply invested in the metaverse, after raising $2 billion to advance the company's vision to build the metaverse. The LEGO Group, which announced a metaverse partnership with Epic Games, is also bullish on the metaverse space. Firstly, I don't think that Metaverse is going to be just one platform. I think Metaverse, at least in my view, should be platform agnostic. I think that's the benefit of it, is the fact that it's going to actually be agnostic to a particular platform. It's going to exist in different technologies, and it should be interoperable. And I think what's going to power it up is if people are able to move seamlessly through the experiences in the Metaverse versus actually being siloed into one particular platform. So whether it's on Roblox, Fortnite, NVIDIA's Omniverse, and through a Meta or Apple headset, or something else entirely, there are a lot of different directions the metaverse could go. And that's the point, as technology, the internet, and the way we use both of them evolves. This is not going to go away. The internet will continue to evolve. The hardware is going to continue to evolve beyond our phones. What that post-smartphone future, new wearables are going to potentially open up new ways for us to engage with the internet. Those are all things that brands look at towards the horizon. So yeah, the long-term value is that things are moving fast, technology is converging, and a whole new generation that is going to change things is slowly, growing up. Oke, nah itu satu. Jadi video ini dari setahun lalu ya. Jadi umurnya ini setahun. Ini saya play yang nextnya videonya dari 2 tahun lalu. We all spend a good chunk of our time on the internet every day, be it watching videos on YouTube or just browsing social media. As of 2022, 69% of the world's population uses the internet. Now imagine if this invisible network of data becomes something you can see and interact with. Instead of just watching your friends' pictures on Instagram, you can interact with them in real time. Instead of just watching through a screen, you can immerse yourself in that environment for the most realism. This is where the metaverse comes in. But what even is the metaverse? The term metaverse was coined by writer Neal Stephenson in his 1992 science fiction novel Snow Crash. Stephenson described the metaverse in his novel as a vast digital universe that exists alongside the actual world. The metaverse is a virtual reality environment where users can communicate with a computer-generated environment and other participants. In the long run, it will essentially act as a 3D version of the internet. Furthermore, Mark Zuckerberg, the CEO of Meta, predicts that the core elements of the metaverse will take 5 to 10 years to become mainstream. However, the metaverse is rapidly expanding. You can see those ultra-fast internet connections, virtual reality headgear, and permanent always-on online worlds are already operational. If you currently own any cryptocurrency, virtual reality hardware, or even an NFT, you are already a part of the metaverse. Although the metaverse is significantly more vast than a video game, it appears that the gaming world has already embraced it. Consider the online game Fortnite, in which users have a personalized avatar with which they connect and interact amongst themselves,
while also collecting virtual currency to buy costumes and upgrades for their avatar. According to engineers, the metaverse will elevate the virtual reality experience to a new level, allowing players to float into the virtual environment to do anything from buying land and hosting parties to even getting married using digital avatars. The metaverse is being developed further using mixed reality technology, which blends VR, which stands for virtual reality, and AR, meaning augmented reality. With the elements of touch and smell being a part of the metaverse experience, the immersion is further enhanced by haptic feedback, which provides vibrations for certain actions. The concept of the metaverse has greatly benefited from the introduction of VR devices like Oculus and HTC Vive. Games made specifically for VR headsets are already extremely profitable. AR takes this a step further by using technology to improve the user's sense of reality. But how will the metaverse provide an upgrade over the current internet from an application standpoint? The ability to interact physically with people thousands of miles away without investing in travel costs will benefit both personal and professional conditions. Students in schools can put their wild ideas to the test without having to subject themselves to the risks associated with certain materials. Allowing medical professionals to assist or even perform surgeries from the other end of the world will be a life-saving benefit. The digital economy is also strengthened by introducing cryptocurrency and NFTs in the metaverse. Similar-minded individuals can connect in the metaverse and exchange thoughts about each other's growth and prosperity. Avatars provide for simple interaction with whomever you choose during your metaverse interactions. There are, however, a few concerns with the advent of the metaverse. Users may be diverted onto a street or guided into a risky physical circumstance, such as robbery or mugging, as AR technology enters the picture. Businesses will need to make advanced preparations to ensure their AR and VR systems are not exploited, either internally by unethical management looking to violate the privacy of their coworkers and subordinates, or externally by hackers. A full metaverse where lifelike exchanges are feasible is still years away, despite the fact that the core concept of being able to interact in a virtual online environment has been around for many years. Microsoft co-founder Bill Gates highlighted that most people lack the VR goggles and motion tracking gloves to precisely record their emotions, body language, and voice quality. But according to Gates, in the next 2 to 3 years, most online meetings will switch from two-dimensional square rooms to the metaverse, a 3D environment where participants interact with virtual avatars. So here's a question for you. Who was the first artist to perform a concert on the metaverse? Travis Scott, Daylor Mendy, or Justin Bieber? Iya, nah ini dia sebenarnya kuisnya terus dapat kayak semacam Amazon gift card gitu ya. Tapi tadi semoga teman-teman udah bisa sedikit ada gambaran mengenai konsep metaverse itu sendiri gitu ya. Jadi ini yang barusan videonya dari 2 tahun lalu, kalau yang sebelumnya ditonton itu dari setahun lalu gitu. Which pretty much the same ya. Maksudnya secara apa yang dikasih tahu gitu-gitu. Jadi basically common conception yang ada di masyarakat itu sampai sekarang pun gimana caranya supaya meningkatkan interaksi kita sebagai manusia ke dunia digital gitu ya. Tapi sebatas interaksi eksternal namanya. Jadi dia bikin sensory output kita tuh bisa berinteraksi sama dunia digital gitu. Contoh misalnya yang tadi kalau sempat merhatiin udah ada yang bisa apa namanya meraba jarak jauh sama mencium jarak jauh gitu. Yang belum setahu saya cuman merasa gitu ya. Merasa jarak jauh tuh belum gitu. Tapi kalau misalkan touch sensor sama penciuman itu sudah ada meskipun mungkin masih level prototype gitu ya. Oke, nah jadi kita harus lihat dulu sebenarnya historical origin ya gitu, sejarahnya. Jadi konsepnya itu pertama kali disebut sama ini Neil Stephenson di novel sci-fi-nya dia, science fiction,
judulnya Snow Crash. Dan ini tuh di tahun 1992 ya, bayangin ya. Jadi 1992, terus habis itu 2020, 2021 baru dia apa namanya kata-kata itu dipakai secara luas gitu. Bedanya adalah kalau di visinya si Stevenson ini, basically itu fully immersive digital world accessed by neural interfaces. Ya, neural interfaces tuh ini ya berhubungan dengan otak lah, basically. Saraf ya. Jadi kalau visinya dia sebenarnya kesadaran kita sebagai manusia yang pindah atau berinteraksi ke dunia digital gitu. Jadi sebenarnya agak beda nih ya sama yang ada sekarang dan yang dipahami sama masyarakat sekarang gitu. Nah, saya tertarik banget sama si Stevenson ini sama perkembangan metaverse apa segala macam. Jadi saya bikin semacam ini ya, semacam apa ya, progression timeline gitu. Jadi teman-teman, apalagi yang maksudnya kalian masih mahasiswa, masih muda-muda gitu ya, saya sangat mengencourage untuk kalian berpikir seperti nothing is impossible gitu. Jadi kayak berpikirlah seperti orang yang ada di zaman kereta kuda, tapi dia akan tahu bahwa akan ada mobil ke depannya. Ya. Jadi ini timeline-nya itu from primitive communication to digital presence, gitu. Evolution of digital interaction ya. Jadi yang pertama tuh sebenarnya dari email sama SMS itu udah masuknya early digital interactions. Itu kan karena kayak ya chatting, SMS gitu-gitu. Terus masuk ke voice calls, telepon itu juga kita berinteraksi dengan dunia digital dan yang tadinya cuman input by jari ya untuk teks, sekarang suara kita udah bisa masuk. Video conferencing seperti yang lagi kita lakukan sekarang, itu juga termasuk sebagai salah satu benchmark perkembangan digital interactions. Jadi tadinya suaranya aja, sekarang jadi bisa lihat orangnya secara langsung. Habis itu virtual worlds and gaming, jadi interactive digital environment. Sama yang terakhir extended reality headsets ya. Jadi teknologi. Jadi ada VR headset, ada AR, dan ada mixed reality gitu. Si XR ini saya sebutnya sebagai umbrella term untuk semua teknologi yang berhubungan dengan mengaplikasi, mengextend atau intinya menambahkan value ke realitas kita gitu. Jadi ini yang harus dipahami ketika next levelnya itu apa gitu. Next levelnya itu apa sih setelah si XR ini gitu ya. Nah, kita udah bisa lihat ya kalau misalnya tadi tuh dari Sandbox, dari Fortnite apa segala macam, itu kebanyakan metaverse dihubunginnya sama si virtual worlds and gaming gitu. Nah, cuman XR and digital games are not the metaverse yet. Ya, jadi ini kita bisa sebut sekarang kita ada di masa pembentukan atau masa penciptaan metaverse yang sesungguhnya gitu. Makanya tadi saya bilang saya mau teman-teman mikir kalau misalkan kayak di masa depan tuh nggak ada yang mustahil gitu. Kayak saya by the way suka banget sama culture Jepang ya. Jadi bisa dibilang saya wibu tapi nggak wibu-wibu banget gitu. Cuman saya banyak belajar dari film-film anime ya. Khususnya misal kayak kalau tentang metaverse tuh mungkin teman-teman ada yang tahu Sword Art Online gitu. Nah, si Sword Art Online ini basically dia pakai kayak semacam helm gitu. Terus ya udah orang aslinya tidur tapi kesadarannya tuh pindah tuh ke dunia digital. Nah, jadi yang di sini saya sebutnya current misinterpretation ya. Jadi interpretasinya mungkin nggak sedikit orang yang berpikiran kalau misalkan XR and digital games itu metaverse, nggak sedikit gitu. Cuman nggak sedikit juga yang mikir kalau misalkan itu belum sesungguhnya metaverse. Jadi yang macamnya Roblox, Sandbox gitu-gitu tuh sebenarnya dia nggak
kalau menurut saya belum bisa dikategorikan sebagai metaverse. Oke. Nah, ini Roblox ya. Fotonya Roblox. Semoga teman-teman ada yang pernah main juga. Cuman kalau di sini sih jadinya interaktif gaming, atau even kayak misalkan GTA 6 gitu. Harusnya semuanya tahu ya. Grand Theft Auto itu kan franchise yang udah dari lama banget. Terus ketika itu dikenalkan sama fitur online, jadi kayak bisa main dengan teman-teman yang lain gitu. Apakah itu metaverse? Menurut saya tidak. Nah, jadi the true metaverse itu consciousness immersion. Jadi imersi yang levelnya udah kesadaran gitu. Kalau sekarang kan teknologinya ini ya, apa namanya, mendukung supaya indera-indera kita nih bisa berinteraksi dengan dunia digital gitu. Tapi bukan kesadarannya. Nah, kalau misalkan di film-film yang macamnya Ready Player One atau film-film metaverse lainnya, itu udah jelas banget sebenarnya kalau kayak orang-orangnya tuh saat dia berinteraksi sama dunia digital, itu bukan cuman, maksudnya badannya malah diem gitu. Tapi di dalam dunia digitalnya mereka gerak gitu, lari, apa segala macam. Gitu ya. Jadi ini menurut saya, consciousness immersion itu adalah the true metaverse. The true metaverse. Jadi ini membutuhkan your awareness. Jadi awareness kita pribadi directly transferred into a digital reality. Gitu ya. Nah, jadi hubungannya ada ke neuroscience, ada mapping consciousness, ada developing ini ya, maksudnya developing yang pokoknya delicate teknologi yang sebenarnya kayaknya sekarang udah under development, tapi mungkin belum ada yang keluar ya. Kayak kemarin tuh ada yang orang makan pil, pilnya itu masuk ke badannya dia, terus pilnya itu connect ke HP nih, aplikasi, jadi dia bisa ngecek gitu kadar gula, kadar apa segala macam. Cuman itu kayaknya masih info-info yang tidak terlalu bisa diakses sama publik gitu. Oke, jadi di sini ada videonya ya, Elon Musk nih. Harusnya mungkin beberapa udah ada yang nonton juga, tapi ini di podcastnya. And then people may decide. Sorry. And then people may decide that they want to retain their biological self or not. I think they'll probably choose to retain their biological self. Versus some sort of Ray Kurzweil scenario where they download themselves into a computer? You will be essentially snapshotted into a computer at any time. If your biological self dies, you could probably just upload into a new unit. Literally. Pass that way. This is getting crazy. This is getting ridiculous. Down the rabbit hole. Grab that sucker. Give me some of that. This is too freaky. Ya, itu jadi tadi masalah download dan upload diri kalian ke dalam komputer untuk misalkan sakit atau kayak mau apa namanya udah dekat-dekat ajal gitu ya. Nah, dia bisa di-upload terus habis itu ntar di-download ke yang baru gitu. Ya, kalau dari Elon Musk. Nah, satu lagi sebentar. And then people may decide. Nah, ini tuh dari GPT-3 ya, 3 tahun lalu kalau nggak salah. Sorry, 2 tahun atau 3 tahun lalu. Ini ada orang ngobrol. Jadi dia channelnya nih Talking with AI. Jadi dia ngobrol sama GPT mengenai transferring consciousness gitu ya. Is it possible to transfer our consciousness onto a computer? Yes, it is possible to transfer our consciousness onto a computer. Would the original consciousness live on or cease to exist? As I understand it, the main difference between transferring our consciousness onto a computer and dying is that with death our consciousness ceases to exist in the physical world, whereas with transferring our consciousness onto a computer we continue to exist as a conscious entity in the digital world. Would the transferred consciousness act as a new consciousness compared to the original one? No, the transferred consciousness would be a copy of the original. The copy would have all the memories and experiences of the original, but it wouldn't be the original person. Would this result in immortality for the person? That's a difficult question to answer. If you're asking if the person would live forever, the answer is no.
If you're asking if the person would have eternal life, the answer is yes. What do you mean? Immortal refers to living forever. Eternal life means living indefinitely. So living forever and living indefinitely are two separate things? Yes, they are. What makes you think that? From what I know, immortality is the ability to live for an infinite amount of time. However, if someone were to live forever and never age or die, that would be an indefinite life. Oke, ya. Jadi memang metaverse itu tidak bisa lepas dari teknologi-teknologi lainnya juga, ya. Jadi tadi extended reality technologies, blockchain pastinya karena pembayaran di dunia digital dan segala sesuatu yang kalau misalkan di dunia kita sekarang di misalkan administratif gitu ya, itu semuanya harusnya disupport sama blockchain, dan yang terakhir pasti AI gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar istilah digital twin, jadi si AI ini kan dia bisa dipersonalize ya, dia bisa dipersonalize nih. Kalau teman-teman ada yang pakai apa namanya pernah pakai AI lah apapun ya, ChatGPT atau Cloud atau Copilot atau even misalkan Siri gitu di iPhone. Nah, mereka ini basically bisa kalian kasih input, gitu. kasih data, kasih apapun untuk bisa lebih membantu kalian gitu ya tujuannya. Tapi another use case adalah bisa digunakan sebagai pengganti kalian sebenarnya di dunia digital. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi metaverse tuh nggak bisa lepas dari teknologi-teknologi itu. Next-nya. Is it possible to transfer our consciousness onto a computer? Oke. Jadi jadi ini tadi ya sedikit apa namanya overview. Consciousness immersion itu adalah direct transfer or projection of consciousness into a digital reality. Jadi nggak cuman kita lewat HP, lewat VR headset, lewat laptop, lewat apapun, tapi beneran di project ke sana gitu. Terus habis itu ya zaman sekarang tadi ya masih ada masalah di technological barriers. Jadi di neuroscience, consciousness mapping sama neuro interface. Terus terakhir real world benchmark. Gitu ya, real world benchmark-nya masih lama meskipun sudah mengarah ke sana gitu. Gitu ya. Jadi mungkin ini sedikit gambaran kayak zaman saya dulu kuliah ya, zaman saya dulu kuliah tuh laptop tuh nggak ada yang sampai tera-teraan gitu. Jadi memorinya tuh sedikit gitu ya, memori sedikit. Terus abis itu speed internet juga belum sampai 5G, termasuk sama entry level handphone gitu. Jadi ini mohon maaf sebelumnya ya kalau misalkan tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi waktu saya kuliah dulu entry level handphone itu untuk kayak biasa yang dipakai sama apa namanya mas-mas kasir Indomaret atau Alfamart. Nah, itu belum bisa main Mobile Legend atau belum bisa main Free Fire gitu atau belum bisa main Fortnite even. Jadi spek teknologinya tuh belum sampai gitu. Nah, kalau sekarang semuanya udah bisa. Jadi HP-HP yang maksudnya masih murah ya entry level itu dia udah ada kapabilitas untuk main even game-game yang mungkin butuh GPU sama RAM yang cukup tinggi gitu. Nah, bayangin ketika nanti si VR headset menjadi entry level handphone. Ya, jadi kayak semua orang nih kemana-mana udah pakainya si kacamata aja gitu atau misalkan headset aja gitu. Mereka udah nggak perlu pakai handphone. Nah, itu evolusi yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan gitu ya. Sampai nanti ya udah kayak bisa semuanya digital aja gitu, kesadarannya pindah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini balik lagi tadi ya kenapa kita butuh memahami metaverse itu sebenarnya apa sama pembedanya gimana gitu, karena efeknya ke nanti ya ini kalau misalkan termasuk sama blockchain juga, termasuk intinya semua new technology lah termasuk AI itu ada ethical concern.
ada business impact, sama ada societal shift. Gitu ya. Jadi ini juga yang perlu diperhatiin sebenarnya ketika kalian belajar di suatu apa namanya topik ya, belajar suatu topik yang dia sangat-sangat berkaitan sama masa depan gitu. Yang perlu teman-teman pahamin adalah kita sekarang masih di development stage gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau salah satu dari teman-teman di sini ada yang be the next Einstein atau be the next ya siapapun lah ya. Maksudnya inventor lah. Even misal the next Steve Jobs gitu. Karena si teknologinya tuh pertama secara edukasi masih baru mulai, masih baru masuk banget gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lulus dari program studi yang sekarang itu udah pasti banyak yang butuh tenaga pengajar khususnya teknologi baru gitu ya, kayak blockchain, AI segala macam gitu. Jadi perlu ada pemahaman khusus di situ. Nah, ini satu tadi kan ada ini ya, ada quiz yang dia bilang first artist to held a concert in Metaverse. Nah, ini konsernya Travis Scott di Fortnite ya. Bisa ditonton dulu sebentar. Sorry sebentar nih, saya mau apa namanya make sure kalau yang si orang-orang kecil ini yang lagi joget-joget. Jadi ini dokumentasi dari eventnya, dokumentasi dari eventnya orang-orang yang kecil ini yang joget-joget itu avatar ya gitu ya. Sun is down, freezing cold. That's how we already know when it's here. My dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. 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 Gone on you with the pick and roll. Younger Flame, he in sicko mode. Nathan's here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jeweler really selling fruits. And they joking, man, know the wish it was a new sunset. Retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us for weak. Sunset. Surrender, retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us for weak. Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Ya, kurang lebih udah dapat ininya ya, dapat apa namanya? Dapat feel-nya. Jadi tadi si avatar yang kecil-kecil itu mereka mewakili dari satu akun ya satu akun gamer lah ya, atau satu akun, pokoknya satu akun orang gitu. Yang dimana ya di situ ya mereka nonton Travis Scott gede banget aja gitu. Gede banget aja, konsernya 8 menit gitu, dibanding kayak misal kita kalau nonton offline tuh mungkin bisa 4 jam, 5 jam mungkin ya kalau konser musik.
Ya di satu sisi karena bikin 3D-nya apa segala macam takes time, tapi itu yang ada di luar sana gitu, metaverse yang seperti itu. Jadi di sini sudah dekat ke pengunjung ya, pengunjung. Jadi konklusinya, kesimpulan, ini ada beberapa key points. Jadi real metaverse requires breakthrough in neuroscience and technology. Today's experiences are significant but ultimately external gitu. Jadi kita bukan di dalam dunia digital gitu. Kita cuman berinteraksi dari luar dunia digital, ya. Sama pentingnya clarity dan precision in discussing technological features. Oke, sorry, bentar. Oh, isi absen ternyata. Saya kira ada yang nanya. Ya, belum. Saya Ya, lupa biasa. Ya, silakan. ya. Nah, ini ya, ini jadi dari keseluruhan presentasi, saya mau teman-teman paham kalau misalkan a new form of entertainment atau a new form of internet atau a new form of apapun is not the same as early metaverse implementation gitu. Jadi sekarang yang ada tuh sebenarnya teknologinya dari berbagai bidang gitu ya, termasuk dari blockchain, dari gaming industry, dari neuroscience as well. Jadi mereka lagi develop teknologinya yang ketika nanti digabungin jadi satu, ya itu baru menjadi early metaverse implementation gitu. Nah, ini ada biasa gimana Pak? Maksudnya saya kurang paham nih. Jadi dikasih ada exercise gitu, tugas atau quiz atau apa? Mungkin. Boleh mungkin tapi sebelum ada exercise mungkin dikasih kesempatan buat bertanya. rekan-rekan tuh ya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum dikasih exercise. Mangga silakan. Silakan. Siapa ada yang ingin bertanya? Mangga. Jadi sebelum ini nunggu anak-anak bertanya ya, mungkin jadi metaverse kan tadi ditunjukkan ya kita punya banyak sekali form of interaction ya. Jadi yang saya tangkap tadi mungkin beyond what we think right now gitu ya. Kita kan selalu limitasi dengan physical ya. Sementara we have tried atau we are trying atau still trying right now to create namanya digital community yang fully metaverse ya. Kalau kita bilang digital community kan berarti kita berinteraksi, berkolaborasi, termasuk main game, melakukan kegiatan ekonomi, sampai create content, audience, etc. ya. Jadi sebenarnya ini sangat menarik ya, Mas Niki ya, karena banyak sekali possibility yang bisa dilakukan oleh metaverse. Tapi tadi Mas Niki cerita hardware teknologi belum sepenuhnya mumpuni untuk itu ya. Nah sekarang kalau di yang di IP tadi ya Utopia segala macam itu apakah sudah menyentuh metaverse atau gimana state-nya saat ini gitu? Oh, kalau menyentuh metaverse belum sih, Pak. Belum ya. Karena saya kan sebenarnya mulainya karena dari arsitektur mungkin ya. Jadi memang arsitektur tuh ke metaverse lumayan dekat ya. related. Dekat untuk karena si world creation. World creation gitu. Market gitu ya, market. Bikin market digital very cheap, bukan very cheap lah, maksudnya lebih fleksibel lah ya daripada physical market ya. Ya, mangga silakan teman-teman ada yang bertanya. Aji ada pertanyaan nggak, Ci? Atau silakan Pak Aji benar bertanya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Aji dari mahasiswa manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika. Saya ingin bertanya kan Niki, kan kita ngomongin tentang metaverse dan metaverse itu tidak terlepas dari pandemi COVID-19 di mana orang terbataslah ruang geraknya di dunia nyata sehingga ya ada teknologi yang menyesuaikan ya mungkin mulai dari Zoom kemudian tingkat imersifnya naik
hingga AR dan VR dan segala macam. Nah, saya ingin bertanya, untuk saat ini kan udah mereda gitu sih COVID-19, dan mungkin kebutuhan atas pertemuan online itu udah berkurang. Itu sekarang di industri metaverse sendiri, landscape-nya kayak gimana? Mungkin udah nggak se-hype kayak dulu lagi. Kemudian untuk potensi ke depannya, seandainya nih, amit-amit kalau misalnya ada pandemi lagi, apakah si metaverse ini akan berbeda dengan yang kemarin kita alami saat COVID-19? Gitu, Kak. Oke, ya. Terima kasih, Aji. Aji ketua kelas nih Pak ya, benar ya? Ya, ketua kelas. Ada 2 kelas, salah Oh, satunya ketua Aji, kelas. satunya Oh, Brita. ada dua kelas. Silakan. Iya, iya. Jadi, nah ini tapi disclaimer dulu. eh, saya juga manusia, saya bisa salah, dan ini purely subjektif ya teman-teman ya, purely subjektif. Jadi kalau saya pertama tadi saya wibu ya, jadi saya suka anime segala macam. Yang kedua tuh saya suka ini eh, teori-teori konspirasi saya suka. Tuh, oke. Jadi untuk menjawab yang tadi berhubungan sama teori konspirasi juga gitu. Teori konspirasinya apa ya? COVID dibikin sebenarnya gitu, diciptakan untuk mendorong kita lebih bergantung sama dunia digital. Itu yang saya yakini lah. Gitu ya, itu yang saya yakini. Jadi kalau misalkan ditanya, buktinya sekarang kita lagi Zoom meeting, padahal nggak COVID. Oke, jadi saat COVID itu di luar yang kalau di apa namanya di teman-teman saya gitu ya, banyak masalahnya ada di misalkan anak sekolah belajar online. Nah, waduh, ya sorry Mas Rafli ya kalau saya tolol ya. Ya, Em, tapi jadi gini, apa namanya, kebanyakan dari teman-teman saya itu dia eh, biasanya mengalami kesulitan untuk mendidik atau nemenin anak sekolah online, anak kecil tapi ya, anak kecil. Yang saya rasa kalau misalkan sudah di levelnya mahasiswa itu tidak ada problem sebenarnya, malah kadang lebih enak gitu ya. Apalagi yang kalau misalkan dosennya nggak ribet untuk maksa open cam, ya open mic gitu. Kalau di UI, soalnya saya kalau misalkan ada online class, intinya saya anggap nggak hadir kalau misalkan nggak on cam gitu ya, karena saya sukanya ngelihat muka-muka kalian. Tapi memang secara efisiensi jarak gitu, waktu jarak waktu itu sangat-sangat terbantu di online ya, sangat-sangat terbantu di yang sebutannya early prototype of metaverse gitu. Meskipun ya tadi yang saya bilang ya, metaverse belum eh, semua yang ada sekarang belum bisa dikatakan sebagai the true atau the real metaverse. Nah, jadi COVID itu tadi ya, dari si konspirasi akhirnya jadi ke situ. Jadi orang bergantung sama internet, khususnya untuk edukasi, entertainment, dan segala macam. Eh, Bisa dilihat dari data, kalau teman-teman ada yang belajar di sosial media juga, itu sebenarnya time spend orang untuk apa namanya lihat-lihat reels itu segala macam itu selalu berkurang gitu. Jadi butuhnya yang fast paced gitu. Mungkin yang di kalangan mahasiswa tuh banyak yang sebut misal tren fast fashion gitu, fast apa. Nah itu semua kehidupan nih berjalannya serba cepat gitu, serba cepat. Nah, gimana caranya biar serba cepat ini tidak dihambat oleh keterbatasan kita di fisikal? Contoh misal kalau tapi Bandung udah lumayan macet juga sekarang. Ya misal di Jakarta gitu, macet gitu. Nah itu kan kalian jadi nggak bisa cepet gitu, nggak bisa cepat gitu. Jadi untuk kedepannya sudah pasti nih kalau misalkan teman-teman mau fokus dan dia misalkan bikin tugas akhir atau skripsi untuk sesuatu yang ada di dalam metaverse itu sangat dianjurkan gitu ya. Misalkan payment system, misalkan apa segala macam. Blockchain ya, termasuk sama identity ya. Jadi misalkan kalau ini saya nggak tahu deh, harusnya udah kalau token gated itu paham nggak istilahnya? Token gated paham teman-teman? Belum Token kayaknya, gating, Mas. token gated Belum belum ya? kayaknya. Oh belum, Belum. oke. Sorry ya. Jadi ya jelasin sedikit. Jadi token gated itu istilah untuk misal kita mau
akses Discord ya, atau akses misal di Sandbox nih ada areanya punya Nike, punya Adidas, itu kalian harus punya NFT-nya dulu. Nah, itu namanya token gated istilahnya ya. Nah, jadi si token gated ini ada banyak banget implementasinya yang semoga nanti ada guest lecture yang bisa bahas lebih dalam ya mengenai teknologinya. Karena itu bekerjanya sama kayak kita punya kunci ya, dari kunci gembok manual gitu, kuncinya dari gede jadi kecil, terus sekarang bisa fingerprint, bisa facial ID, bisa segala macam. Itu konsepnya sama persis. Dan kalau sekarang NFT itu ya basically cuma kunci digital doang gitu. Jadi harusnya kan bisa kayak ini ya, bisa incorporate biometric ke NFT teknologi, jadinya dipakai di blockchain. Kurang lebih gitu lah di idea. Tapi untuk kedepannya akan seperti apa? Ya jelas. Tadi kalau misalkan lihat videonya ya, in the next couple of years, mungkin Tokopedia udah bentukannya metaverse gitu. Shopee bentukannya udah metaverse. Karena apa? Karena manusia itu selalu nggak puas gitu. Dia butuh apa namanya? Butuh new form of entertainment gitu ya. Semoga menjawab ya, Aji ya. Iya, terima kasih Kak. Ya. Mas Nazril ya. Ya, ya, Ariel. Oke, silakan. Oh, Ariel ya. Yang Baiklah, kedua, terima kasih. Rizky. Ya, ya Ya, silakan. izin saya Ariel dari Mahasiswa Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Di sini saya mau bertanya terkait dengan pandangan Bapak sendiri terkait dengan metaverse ini. Metaverse ini kan mungkin kita bisa bahasakan bahwa kita pada memvisualisasikan diri ke dalam dunia digital gitu kan. Kalau mungkin tadi Bapak lihat nonton SAO, saya sedikit tahu juga tentang SAO, Game Start gitu kan. Ya, Ya. itu kan sebenarnya betul. banyak ini ya. Ini kan masih tahap pengembangan ya, karena masih kekurangan terkait dengan hardware dan pengembangannya gitu kan. Tapi ketika kita melihat ini menjadi sebuah perspektif banget dalam dunia bisnis. Ketika kita sekarang e-commerce, mungkin yang kita takutkan adalah barang tidak sesuai, atau mungkin kalau misalkan kita bisa memvisualisasikan dia ke dalam dunia metaverse, kita mungkin bisa merasakan getaran yang sama atau hand feel, walaupun memang dalam visual gitu kan. Tapi hal ini tuh kalau misalkan kita berbalik ke dunia digital, mungkin udah beberapa ada yang kayak misalkan permainan RP, roleplay gitu kan, yang dimana itu berbeda banget gitu. Dan itu dari dibandingkan diri kita di dunia nyata dengan dunia apa namanya dunia digital gitu. Dan juga ini bisa masuk ke dalam psikologis juga ketika kita kayak dunia digital kita apa namanya, oh saya lebih senang nih di dunia digital dibandingkan dengan dunia nyata, itu bisa mengurangi kita interaksi kita di dunia nyata. Kemudian juga ada kemungkinan penyerangan cyber nih, kayak avatar kita itu diretas atau menggunakan efek gitu. Nah, menurut pandangan Bapak terkait dengan permasalahan ini gitu. Ya, oke, thank you pertanyaannya Ariel ya. Intinya di semua new teknologi itu pasti ya, pasti bersinggungan sama masalah itulah. Dia tadi ada ethical-nya juga, jadi masalah etis, masalah ya pokoknya menyinggung banyak orang lah ya. Jadi kalau terkait itu memang gini, makanya tadi saya bilang si metaverse ini nggak bisa dipisahkan dari sebenarnya blockchain teknologi gitu. Karena blockchain teknologi itu supposedly di digital infrastructure, digital world infrastructure ya. Nah, jadi kalau di kita nih infrastruktur ya, kalau misalkan di dunia nyata tuh ada air, listrik, internet gitu. Terus yang mengelola siapa sih ya, pemerintah kalau di Indonesia gitu ya. Cuman blockchain itu kenapa sebutannya decentralized? Karena basically kalau diimplementasiin pemerintahnya jadi nggak perlu ada. Ya, jadi tadi infrastruktur itu yang air apa, listrik apa segala macam. Bayangin kalau misalkan semuanya pakai teknologi blockchain, pemerintahnya jadi nggak usah ada karena udah diatur sama smart contract gitu ya. Nah, untuk yang masalah kayak misalkan kayak avatar di hack gitu-gitu segala macam ya, karena sebenarnya masalahnya teknologi yang ada sekarang secara edukasi, secara implementasi itu belum mencapai kapasitas maksimalnya. Oke. Jadi blockchain itu bisa digunakan untuk banyak hal. AI bisa digunakan untuk banyak hal. Extended reality juga. Dulu yang viral memang pasti Pokemon Go gitu. Semua orang udah pasti tahu gitu, Pokemon Go. Sekarang AR bisa lu apa namanya digital fitting room misal gitu di kayak di H&M gitu ya, digital fitting room, terus digital store punyanya kalau nggak salah Amazon ya. Jadi dia masuk ngambil barang keluar, udah
nggak ada tuh ke kasir, nggak ada tuh kemana gitu, nggak ada scan-scan apa gitu. Jadi implementasi itu makin lama akan makin banyak, dan saya harapannya justru salah satu dari teman-teman ada yang bikin implementasi yang baru gitu, terus kayak jadi punya paten sendiri, punya intellectual property sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan em, ya itu tadi ya, future is inevitable gitu. Em, Kenapa harus update khususnya di dunia entertainment ya? Karena untuk merubah lifestyle tuh masuknya kebanyakan dari entertainment gitu. Jadi yang tadi itu ya, misal kayak penggunaan avatar gitu-gitu segala macam. Iya, sama kayak zaman-zaman Web3 dulu, saya join Web3 2017, main NFT juga dari 2020 gitu ya. Dulu tuh saya masih punya nama Web3 sebutannya. Jadi saya nggak dipanggilnya Niki di Web3. Saya dipanggilnya Beta gitu, nama Web3 ya. Nah itu kenapa? Itu soalnya takut di hack, takut di apa, takut di bisa nyampe ke Web2 lah gitu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, set semuanya udah ya Timothy Ronald gitu misal. Nggak ada nama Web3-nya dia. Padahal mah maksudnya di Web3-nya lumayan gitu kan, maksudnya di Discord tapi segala macam. Jadi culture, lifestyle itu akan menyesuaikan, dan permasalahan di awal sebuah teknologi baru diciptakan itu inevitable. Mungkin kurang lebih kesimpulan jawabannya gitu Mas Ariel ya. Semoga menjawab. Ya, Rizky, satu lagi sebelum nanti exercise, nanti Mas Niki mau ngasih exercise ya. Habis pertanyaan ini mungkin exercise Iya, baru ya nanti semacam satu pertanyaan lagi, habis itu exercise, nanti lanjut lagi gitu ya. Oke. Dari saya mungkin Pak. Iya, boleh. Ya. Ya. Silakan. Sebelum itu saya Mas tadi Rizky. minta maaf dulu ya. Tadi saya ada bocor suara yang tadi. Oh ya, Mas Rafli ini, Mas Rafli apa Mas Rizky Iya. nih? Iya, Saya nggak apa-apa, tadi, Mas Pak. Rafli aman. Tadi saya soalnya sambil ngedit ini Pak, lagi ngedit website. Ya, Lagi ngomel-ngomel. Ya, Aman, Maaf ya Pak ya. aman Mas. Ya. Aman Mas. Saya sih ini sih Pak, ini Santai aja. pertanyaan yang mungkin kayak terbesit di kepala saya aja gitu sambil dengar metaverse tuh soal pemalsuan identitas gitu Pak. Iya. Iya. Gimana? Nah, Pemalsuan itu kan identitas ya. misalkan terjadi apa namanya tuh gimana caranya kita tuh mencegah adanya terjadinya penyalahgunaan atau pemalsuan identitas, serta misalnya dalam platformnya Mas sendiri itu tanggung jawabnya itu gimana? Apakah pengguna ini dapat ditetapkan apakah ini pengguna beneran atau tidak? Apakah beliau ini memang identitasnya benar atau tidak? Terus juga dari kita lihat juga kan ini apa namanya kesenjangan aksesnya ya Pak ya. Untuk metaverse itu kan untuk sekarang untuk saat ini itu perangkat yang diperlukan itu biayanya tidak murah. Mungkin itu sih Pak pertanyaan dari saya. Oke, ya, terima kasih Mas Raffi. Ya, jadi sebenarnya masalah si perangkat tidak murah itu balik lagi ke yang tadi ya. Dulu HP-HP yang bisa buat main Mobile Legends itu harganya mahal. Ya, dulu internet itu sebelum 5G kan sulit gitu loh. Maksudnya orang buat kayak main Mobile Legends nggak nge-lag gitu, misalnya itu susah. Nah, jadi ini tapi masih prediksi, masih asumsi, masih cuman sebatas tesis saya. Di kemudian hari si XR glasses itu akan jadi kayak HP lah, simpelnya gitu ya. Jadi kayak maksudnya semua orang punya, semua orang bisa pakai. Ada entry levelnya, ada yang luxury-nya juga, ada yang mahalnya juga gitu, yang teknologinya canggih-canggih, tapi asumsinya seperti itu. Gitu. Nah, kalau pemalsuan itu balik lagi tadi ya, emang nggak bisa lari dari blockchain. Blockchain itu kan stringsnya semuanya unik gitu. Jadi kalau misalkan saya ada 2 biji gitu. Saya ada 2 biji gitu di metaverse, terus ketemu nih sama Mas Rafli gitu ya. Mas Rafli bisa nge-trace aja. Oh, ini ID-nya Niki yang mana sih nih? ID-nya yang bener nih. Oh, ternyata belakangnya yang satu misal EDC 13, yang satu misal EDC 11 gitu. Ya udah, berarti yang 13 yang bener. Mau sayanya ada banyak gitu, kalau dilihat dari belakang stringsnya ID-nya bener, ya itu yang kita lihat. Makanya kan beda sama sama sekarang ya, misalkan kayak ada yang pernah lihat yang ini nggak sih? Misalkan di WhatsApp sama orang gitu ya, tapi dia
harusnya misal kayak nama saya nih Pandelaki. Nah, Pandelaki itu nanti ada orang yang bikin juga, tapi sebenarnya L-nya itu diganti sama I gede, gitu ya. L-nya diganti sama I gede. Jadi tertulisnya sama gitu, terlihatnya sama. Nah, itu kan sering banget terjadi dan kalau di web tuh susah gitu untuk orang tahu. Misalkan udah transfer atau udah apa gitu. Tapi kalau di Web3 ya bisa ke trace. Harusnya bisa ke trace dan pasti bisa tahu gitu. Kayak kayak sering kan masalah ini ya, masalah kayak transfer salah wallet address gitu. Mungkin teman-teman udah paham juga nih kalau transaksi kripto gitu ya. Transfer salah address atau salah network misal. Nah, itu kan udah nggak bisa diapa-apain. Karena apa? Karena ya sering sih unik gitu, cuma satu. Jadi salah yang ngirim gitu. Kurang lebih. Semoga menjawab ya, Mas Rafli ya. Ya, Baik, Rizky. terima kasih Pak. Rizky. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mas maaf ya Mas, saya satu pertanyaan lagi. Ini Ya. terkait kan metaverse sendiri, kalau dari Mas sendiri kan berpikirnya kalau misalnya metaverse itu sebagai pengganti dunia nyata lah bisa kita bilang begitu kan. Jadi nggak cuman entertainment tapi bisa dibilang buat interaksi juga, buat society juga, buat yang lain-lain juga kan. Betul. Betul. Eh, kalau kalau menurut saya ya kan sekarang aja tuh orang yang kayak kita misal main TikTok aja tuh udah banyak yang tingkat biologisnya tuh sebagai manusia tuh udah kurang gitu. Jadi kayak kurang atletis kalau yang manusia zaman sekarang tuh. Gimana lagi kalau misalnya nanti di zaman metaverse yang semua orang rata-rata pergi ke dunia metaverse gitu. Itu tuh sebenarnya ada di concernin nggak sih sama pengembang-pengembang metaverse sendiri terkait hal itu. Terus juga kalau misalnya entertainment sendiri mungkin saya masih terima konsep metaverse sebagai entertainment karena mungkin itu hal yang nggak bisa digapai di dunia nyata kita bisa gapai di metaverse gitu. Tapi kalau real world mungkin saya concern gitu. Oke. Ya, thank you Rizky ya. Jadi, ini lagi ya, nih disclaimer lagi, saya disclaimer lagi. Disclaimer lagi, ini pendapat pribadi, purely subjektif. Tolong dari omongan saya diambil yang positifnya aja gitu ya. Cuman si yang tadi concern untuk kayak, iya nanti si manusianya jadi kayak kurang fit atau kurang apa gitu kan ya tadi ya, biologis ya. Karena kebanyakan di lihat HP gitu. Atau misalkan saya waktu kecil main sama anak-anak komplek. Kalau sekarang anak saya udah nggak main sama anak komplek, tapi mainnya sama iPad gitu misalnya. Ini ada hubungannya dan perlu ada hubungannya sama sebenarnya kehidupan dan kematian. Oke, jadi sebenarnya tuh makin ke sini tuh pemikiran manusia akan ikut berubah juga seiring dengan teknologi. Ya, contoh misalkan fenomena child free, nah gitu-gitu. Jadi kayak banyak banyak pasangan-pasangan yang udah nggak mau punya anak misal gitu. Ini agak melenceng sedikit ya, melenceng sedikit. Cuman intinya nanti manusia itu kan selalu dia pokoknya semua yang dilakukan manusia itu untuk bertahan hidup. Gitu. Kalau sempat lihat yang kemarin tuh si Katy Perry baru naik roket tuh ke atas, ya kan? Nah, Katy Perry naik roket tuh buat apa tuh kita ke luar angkasa? Sedangkan kayak di Indonesia aja mungkin nggak semuanya punya private jet gitu misalnya. Ya, karena orang-orang ini udah cari how to survive aja gitu, how to survive dan salah satunya how to survive tadi ada disebut sama si GPT-3 di video. Kalau misalkan bedain apa namanya hidup selamanya sama habis itu tadi apa tuh live indefinitely gitu ya. Jadi nanti Rizky udah meninggal misalkan fisiknya tapi ya misal ya fisiknya. Tapi Rizky masih hidup di dunia digital. Misal gitu. Jadi ini balik lagi ini banyak kontroversinya sih. Cuman memang yang saya tahu kebanyakan they predict the future in that way gitu. Jadi memang ya udah emang kayak orang-orang juga misalkan suruh lari pagi atau apa gitu, suruh olahraga. Orang dunianya aja udah global warming, polusi apa segala macam gitu. Misalnya ya, kurang lebih gitu. Semoga menjawab Rizky ya. Tapi memang ya pasti ada lah kalau teknologi.
Eh, mungkin baik ya. Jadi mungkin saya nambahin ya pertanyaan Rizky menarik ya. Kita itu banyak dicekokin nama apa ya namanya utopian dan distopian. Kalau kita sering nonton Iya. Black Mirror kan kayak gitu ya. Black Mirror itu banyak sekali cerita bagaimana mind itu bisa diupload, di-download, which is actually is not proving yet. Cuman kita itu selalu Iya, punya betul. kalau baca bukunya Harari itu kita kan nggak mau mati ya. Kita itu mau immortal. Kita gimana caranya penyakit mengalahkan penyakit itu pengen hidup selamanya gen lebih panjang. Tapi ada juga pemikiran kalau kita nggak bisa bikin gen lebih panjang ya gimana kalau mengupload pikiran. Tapi kan itu masih ini ya masih apa namanya masih masih sesuatu hal yang masih jauh lah ya. Nah mengenai Betul. pemikiran bahwa tadi kita kan tidak ada interaksi karena selalu kita di dunia digital kayak film Ready Player One itu ya pastinya concern kita semua itu Rizky, concern orang sedunia. Tapi pencipta kemajuan mungkin nggak concern ke sana karena concernnya membuat teknologinya. Jadi beda prioritas ya. Kalau itu udah jadi baru mungkin kita mikirin gimana. Manusia kan gitu ya. Dulu ChatGPT dibuat, kemudian sekarang orang-orang cheating gitu ya. Ya oke, sekarang jadi masalah. Tapi ChatGPT-nya udah ada. Ya mungkin itu menarik ya. Ya Iya, emang betul. dinamikanya seperti itu. Baik, Menarik, mungkin menarik. diterusin aja Mas Niki tadi exercise nanti kita Ya, selesaikan dulu ya. Mangga. ya. Nah, ini Pak, sorry mau klarifikasi dulu. Jadi Oh ya, ya. sebenarnya ini exercise untuk ini ya. Jadi saya nggak tahu nih sebenarnya biasanya gimana gitu kalau guest lecture ya. Cuman saya ada dua. Jadi satu tuh critical thinking exercise. Nah, basically kayak saya mau masing-masing dari teman-teman tuh coba pilih company atau produk Sorry Mas, yang ini ada kurang metaverse. Oh ya, ya kurang gimana? jelas gambarnya, kurang jelas. Mungkin di di ini lagi apa? Di sharing lagi gitu ya. Oh, coba share ulang lagi ya. Iya ya. Oke. Sebentar. Ya, udah jelas belum ya? Sebentar, belum keluar. Teman-teman udah keluar belum? Oh ya. Oke, udah. Oke lah, udah Udah ya. lumayan. Oke. Iya ya. Oke. Nah, jadi ini satu. Jadi saya sebenarnya siapin ada dua sih. Jadi bisa dipilih salah satu. Cuman kalau ini tuh sebenarnya buat bahan risetnya teman-teman gitu. Jadi ini pilih company atau produk yang klaim metaverse affiliation. Jadi maksudnya yang dia misalkan marketingnya ada metaverse-nya atau kayak dia tuh metaverse apa gitu ya. Em, Ya termasuk Facebook sih ya udah paling jelas gitu. Cuman kalau bisa sih dari teman-teman hasilnya beragam juga. Jadi jangan semuanya bahas Facebook gitu. Terus analisa claims against the consciousness immersion framework. Jadi apakah mereka sudah mengarah ke sana atau misalkan masih cuman merbaikin yang tadi ya. Maksudnya external digital interaction saja, bukan dari dalam gitu. Nah, terus yang terakhir ya dari situ present arguments that clearly differentiating between XR technology, digital game, sama true metaverse potential gitu ya. Jadi kan tadi saya udah bilang ya kalau misalkan metaverse itu sebenarnya sekarang sama digital games atau misalkan immersive games atau interactive games atau bahkan Web3 games itu nggak ada bedanya gitu. Belum bisa masih gray area lah ya gitu. Even waktu itu ngobrol-ngobrol sama orangnya siapa namanya bekas yang bikin Runsverse tuh metaverse-nya punya Raffi Ahmad gitu-gitu juga sebenarnya kayak pemahamannya tuh belum sampai situ gitu. Jadi kayak disuruh bedain juga sebenarnya belum ada yang bisa distinguish benar-benar kayak kenapa disebutnya metaverse gitu. Nah kalau menurut saya si metaverse itu sebenarnya marketing jargon aja gitu. Jadi dia sebut itu tuh supaya eh, bisa mendapatkan traction gitu. Sama kayak kalau sekarang tuh AI driven company misal atau AI enhanced technology gitu-gitu ya. Jadi kurang lebih ini untuk melatih critical thinkingnya teman-teman. Atau satu lagi ada comprehension quiz. Jadi kalau di sini bisa definisikan termnya metaverse menurut masing-masing.
Terus abis itu ini current XR environments and digital games like Roblox sama Sandbox itu kenapa tidak bisa dikategorikan sebagai the true atau the real metaverse. Nah, terus habis itu yang ketiga, name two early forms of digital interaction that led to today's advanced digital experiences, sama core challenge, preventing true consciousness immersion gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya si kesadaran kita belum bisa pindah ke dunia digital? Kurang lebih exercise-nya begitu sih, Pak. Soalnya saya Ya, kemarin nggak dapat nggak dapat infonya dari Mbak Shania nih, saya harus ngapain gitu. nggak apa-apa. Itu dikumpulinnya ke Mas Niki Mm-mm. atau gimana nih? Iya, iya. Nah itu ya yang saya mau tanya. Maksudnya dari sini ada pengaruh ke nilai kah atau apa gitu? Nah, Ya boleh, kalau kalau misalkan iya nggak ada boleh. sih, maksudnya ya. Kalau Mas Niki nggak Mm-mm. keberatan, disubmit Boleh, ke boleh Mas banget. Niki, nanti bisa nilainya Iya, dikasih ke saya. ya, Ya, kan tadi bisa kontak boleh, lewat boleh. Ya, saya timnya ya. tidak, Heeh. Oke saya teman-teman, tidak keberatan. Saya uh, malah encourage juga gitu. ya berarti ada tugas dari dosen tamu kita, Mas Niki. Silakan teman-teman dikerjakan. Ini berarti ini biasanya kita kerjaannya berkelompok, Mas. Jadi satu kelompok itu ada analisa itu satu kelompok berapa ya Haji ya? 5 ya kalau nggak salah ya. 5 orang kalau nggak salah ya. Iya, 5, Pak. 5. Jadi kalau kita punya let's say 60 berarti berapa itu? Eh, 12. 12, 12. 12 kelompok. Ya kalau ngumpulin semua. Ya, Ya, begitu ya, ya. ya, Ya, nggak apa-apa. ya. Ya, Ada pertanyaan teman-teman? aman. Silakan. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Mangga, ini floornya dibuka. Ini yang lain belum pada nanya ini. Eh, Evelyn mana Evelyn? Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo Pak. Ya, Mungkin sebenarnya saya penasaran sih Kaniki terkait kalau misalnya nih kita Ya. mau bikin entahlah itu game atau apapun di metaverse gitu. Hmm. Nah, itu tuh Mm-mm. sistemnya tuh kayak kita sebagai developer yang ngatur semuanya atau penggunanya ya yang ngatur kayak di dalamnya itu. Kalau misalnya kayak blockchain gitu Oke. kan, Mm-mm. iya kayak gitu sih pertanyaan. Ya, nggak, tadi kalau blockchain itu kan apa, Evelyn, boleh dijelasin? Kalau blockchain kan kayak penggunanya lebih lebih dominan gitu ya, usernya yang dominan di penggunaannya gitu. Oke. mungkin Evelyn masih bingung blockchain dan metaverse gitu ya Evelyn ya? Ya betul ya. Jadi mungkin Dari mute ya. penjelasan blockchain dan metaverse kan kita kuliahnya blockchain nih. Tapi kita hari ini bahas metaverse. Mungkin dia bingung Iya. di situ. Iya, nggak Di apa-apa, Evelyn. Jadi, metaverse itu ada blockchainnya juga kakak atau memang kayak pure interaksi yang di dunia digital atau oke. gimana? Ya, jadi tadi kan, ya, thank you dulu, Evelyn, ya, pertanyaannya. Jadi, sebenarnya metaverse itu kan kayak ibarat ini sekarang kita udah punya bumi nih, gitu. Terus buminya di duplicate, jadi ada 2 gitu ya, jadi begini. Tapi yang satunya nih purely digital, gitu. Nah, kebanyakan pemikirannya metaverse tuh seperti itu, gitu ya. Jadi basically dia sama aja kayak game gitu-gitu ya, supaya lebih bisa relate. Cuman kalau menurut saya pribadi, ini kita ada di Zoom meeting itu part of metaverse juga. Jadi kan ini kan kita ada terconnect di dunia digital, betul ya? Jadi kayak saya nih nggak ada di depannya Evelyn gitu, nggak di depannya Aji, nggak di depannya yang lain gitu kan. Cuman kita ada terconnect di dunia digital, oke? Termasuk misal kayak WhatsApp, telepon, apa segala macam. Nah itu tuh perlu ada sistem di belakangnya, gitu ya Evelyn ya. Jadi kalau misalkan
blockchain ya. Eh, Blockchain itu bukan cuman berguna untuk transaksi yang berbau finansial. Oke. Mungkin juga udah sempat diajarin ya. Cuman pengertiannya itu blockchain tuh bisa jadi, kalau di negara kita ya, bisa jadi Pancasila, bisa jadi undang-undang dasar, ya, bisa jadi itu apa kemarin UU ITE yang gitu-gitu. Paham ya Evelyn ya? Jadi bisa jadi itu, dan itu semua diaturnya dengan jadi different kinds of smart contracts, ya. Yang kalau di negara kita sekarang nih, misal saya ada kasus gitu, misal, terus saya berarti kan maksudnya perlu di blow up dulu di media atau misalkan diinvestigasi dulu baru bisa misalkan saya ditangkap gitu. Misal saya ditangkap. Itu prosesnya panjang, ribet gitu. Kalau blockchain udah langsung diblok aja, udah langsung beres gitu. Kalau smart contract dan eh, apa namanya action-actionnya di situ bener gitu. Evelyn udah pernah bikin sebuah smart contract? Dulu pernah nyoba yang kayak bikin token sih, Kak. Bikin token, oke. Nah, bikin token kan dia ada parameter-parameternya, ya kan? Yang misal kalau misalkan ada transaksi, gampang nih, misal OpenSea, harusnya semua tahu ya OpenSea ya. OpenSea tahu kan, tempat jual NFT ya. Nah itu kan ada yang kalau beli NFT-nya nih langsung royalti ke yang pertama kali keluarin gitu. That's how you use atau use case-nya dari blockchain. Jadi si sistem itu tuh tadi, Evelyn. Jadi harusnya blockchain itu akan mengatur, jadi kayak back end-nya dari undang-undang yang berlaku kalau di dunia digital, peraturan-peraturan, even sampai ke masalah apa namanya kayak ethical ethical issue gitu. Harusnya ya. Jadi kalau menurut saya pengertiannya seperti itu. Jadi jangan bingung, sebenarnya metaverse itu space-nya, oke, blockchain sistemnya. System that governs the space, ya kan? Tapi governance-nya apa? Governance-nya decentralized. Karena sekali kamu udah deploy smart contract, itu kan udah nggak bisa dia apain tuh, gitu ya. Jadi dia akan berjalan terus gitu. Nah, sehingga jadi udah nggak perlu lagi ada presiden, ada apa namanya pemerintahan gitu-gitu. Kalau di metaverse. Nah, cuman ini kan memang masih panjang. Kita sekarang kita semua yang ada di sini di lagi jadi part of something great gitu. Makanya saya sangat mengencourage untuk teman-teman belajarlah di luar yang diajarin di kampus. Untuk mahasiswa khususnya ya, belajarlah yang di luar yang diajarin di kampus. Gitu. Karena perkembangannya sangat pesat, sangat cepat, sehingga tenaga pengajarnya juga kesulitan pasti untuk update, dan harus bisa ada new form of education juga gitu, dimana kayak mahasiswanya tuh jadinya bisa debat gitu, bisa kayak apa namanya debatnya tapi konstruktif ya, maksudnya debat yang membangun ya sama dosennya. Ketika misal kayak tadi tuh Mas Rizky kan bisa kayak tapi saya nggak setuju kalau metaverse untuk kehidupan di luar entertainment gitu ya, nggak apa-apa, maksudnya itu harus di encourage supaya dari perdebatan itu bisa menghasilkan ide-ide baru yang harapannya nanti Indonesia ya semakin jaya ke depannya. Kenapa? Soalnya kita tuh one of the most active and has most numbers of netizen. Jadi kalau dunia digital tuh harusnya kita bisa even ngalahin negara lain gitu, ketimbang selalu posisi terbelakang. Gitu ya Evelyn ya. Jadi semoga tadi paham perbedaannya blockchain sama metaverse. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih, Kak. Iya, bagus ya pertanyaannya. Mungkin di yang lain juga punya pertanyaan sama, apa sih hubungannya? Tadi udah dijawab dengan clear oleh Mas Niki. Yang lain apakah ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu nih rekan-rekan? Anyone? Kayaknya nih weekend pada lemes ya. Harus ditunjuk kayaknya. Iya. Saya itu apa ya? Siapa ya? Heraldo, Jocelyn, siapa lagi?
Kevin, apa lagi? Ada pertanyaan nggak? Bayu, ada yang bertanya nggak? Silakan. Ini siapa nih? Ya, Saya belum silakan. ada, Pak. Ah, mau nanya? Ayo silakan. Oh, Bayu mau nanya? Enggak, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke. Heraldo siapa? Gak ada lagi yang tanya nih. Mungkin mungkin nanti Mas Niki bisa ngasih kontaknya gitu ya untuk teman-teman submit. Mangga gimana caranya? Oh iya, submit nih saya nggak tahu sih, sebenarnya ngikutin dari kalau biasanya kan ini ya nama NPM gitu udah kan. Oh, Cuman mungkin kemarin ada yang submit apa kontak. nih? Mereka kan ngumpulin itu apa assignment dari Mas Niki tadi. Jadi mungkin dikasih nomor apa email atau WA WA-nya yang bisa diakses teman-teman untuk submit apa Oke. kritikalnya tadi apa assignment tadi. Gitu. Ya nanti ini aja Pak, saya bikin satu Google Drive aja khusus. Betul, Google Drive. Ya, Google Drive. Upload Oke. di situ ya. Linknya Ya, nanti saya ya. taruh di chat sini. Ya. Teman-teman tugasnya udah paham? Sudah paham ya? Jadi mungkin saya sambil nunggu kalau ada teman-teman yang bertanya ya. Jadi mungkin saya sedikit merekap ya tadi rule blockchain tadi sangat jelas dijelaskan oleh Mas Niki. Blockchain itu kalau kita membuat digital space kan kita itu ada selalu pertentangan who govern this space gitu ya. Kalau negara jelas govern itu berdasarkan wilayah fisik ya. Indonesia di sini, Malaysia di sana, Singapura di sana. Nah, sementara kalau kita masuk ke digital itu kan borderless. Jadi Anda disebut warga global ya memang ada di sana gitu ya. Nah, apa namanya suatu hal yang masuk akal atau hal yang paling masuk akal supaya kita bisa berinteraksi dengan aman, nyaman, decentralized dengan cara decentralized ya harus ada rules-nya. Tadi dibilang ada Pancasilanya, ada hukumnya dan lain sebagainya. Itu smart contract berfungsi sebagai rules yang harus dipatuhi sebelum seseorang masuk ke community. Nah, mungkin bayangannya adalah metaverse itu agnostik ya. Jadi nantinya agnostik itu ya nggak harus ke Twitter, nggak harus ke mana gitu ya. Kita punya ke suatu tempat ngumpul di mana, yang lain ngumpul di mana. Jadi apa pasport kita ya identity kita kita masuk ke dalam suatu community, kita harus apa accept rules dari community itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Atau rewardnya juga dikasih gitu. Jadi itu sangat sangat intriguing ya, terutama buat rekan-rekan yang muda-muda ini yang aktif di dunia digital ya. Gitu ya mungkin apa namanya sedikit summarize ya. Nah ini tolong di copy ya sudah ya. Oke ya Mas Niki ya. Kayaknya ini teman-teman udah nggak ada lagi yang bertanya ya. Mungkin siap. Mas Niki bisa memberikan apa penutup atau encouragement atau summary atau apapun lah, silakan Mas. Ya, siap. Terima kasih ya. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman semua udah diberi kesempatan ya untuk sharing-sharing lah, sharing-sharing di sini. Saya sendiri sih kayak saya merasa tuh memang harus up to date dengan teknologi, gitu ya. Harus banget up to date sama teknologi. Mau udah maksudnya memang overwhelming kadang-kadang, cuman jadikanlah itu sebagai salah satu daily habit kalian gitu. Misal kayak kalau saya nih ada waktu 1 jam itu memang di setiap hari kerjaannya itu browsing-browsing, mungkin yang bisa teman-teman cek itu ada di apa macam website kayak Kickstarter, TED Talks,
terus paten, Google Paten juga tuh, kalau misalkan teman-teman bisa browsing-browsing situ, jadi bisa dapat idea lah, idea and understanding about what is new atau what is up to date gitu. Jadi website-website yang tadi tuh intinya informasi yang kalian dapat itu pasti lebih apa namanya, lebih canggih dibanding yang ada dari media gitu. Karena kalau misalkan media nih berita itu biasanya kan sebuah teknologi dia udah jadi dulu, udah clear dulu penggunaannya apa segala macam, baru dia dikeluarin di media gitu. Kalau dari website-website yang tadi atau misalkan nonton Shark Tank atau apalah yang teman-teman pada prefer aja gitu ya. Nah, itu bisa sangat-sangat membuka wawasan, bisa sangat-sangat membantu di perkuliahan juga gitu ya. Jadi saya sangat mengencourage untuk itu, terlebih lagi karena kalian masih mahasiswa gitu ya. Dan ini saya asumsinya semuanya baru berkuliah, bukan yang udah lulus terus kuliah lagi S1 gitu atau yang sedemikian. Jadi kalian masih muda, masih banyak waktu untuk bisa riset gitu ya, mengembangkan pengetahuan dan segala macam. Jadi tolong banget, kalau dari saya itu tadi ya, belajarlah yang di luar yang diajarin sama perkuliahan gitu, karena itu bisa sangat membantu kalian gitu. Sekian sih mungkin ya Pak. Iya, terima Dari kasih. saya, sama-sama. Ya. Baik ya, terima kasih Mas Niki. Pesan terakhir tadi mengencourage rekan-rekan untuk explore tanpa batas. Tadi udah dikasih bocorannya ya, beberapa website yang menarik. Oke, jadi terima kasih Mas Niki atas waktunya, meluangkan waktu untuk bergabung dengan kita. Ini teman-teman tentunya sangat berterima kasih ya, karena sudah mendapatkan pandangan atau ilmu baru dari industri. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita foto dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa, kita foto dulu. Tolong kalau foto ya ditampilin mukanya. Ya, nah itu Renaldi, kamu kenapa nggak nanya Renaldi? Kamu biasanya suka nanya Renaldi. Sedang memproses Pak informasinya. Ya. Oke ya, ini saya tunggu. Ini udah di halaman depan sudah hampir semua keluar fotonya. Nanti saya share juga ya. Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Sekarang kita ke halaman kedua ya. Sebentar, saya ini lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang di halaman ketiga ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke ya. Oke, baik. Nanti saya share juga fotonya ke tim Mas Niki ya. Baik. Baik Pak. Dengan ini saya tutup kuliahnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat melanjutkan weekendnya. Terima kasih Mas Niki. Pamit ya semuanya. Terima kasih. Mari. Yuk, mari semuanya. Terima kasih Mas Niki, terima kasih Pak Andri. Yuk, mari semuanya. Yuk.